Film diawali dengan diperlihatkan kelahiran bayi yang bernama Chow Tin Yan. Bayi tersebut sempat dinyatakan meninggal selama 1 detik, kemudian hidup kembali dengan kemampuan bisa melihat kejadian masa depan yang disebut clairvoyance, tapi hanya 1 detik. Dengan kemampuannya itu, sang ayah pun memanfaatkannya untuk bermain judi. Akan tetapi kemampuan clairvoyance Chow yang hanya selama 1 detik tidaklah cukup untuk bisa menang dalam bermain judi. Karena hal itu, sang ayah pun kecewa dan menganggap kemampuan Chow tidak berguna. Dengan kemampuan clairvoyance yang dimiliki, Chow Tin Yan pun diundang ke acara televisi. Hal itu tak membuat semua orang takjub kepadanya, tetapi dia tetap yakin bahwa masa depannya akan cerah dengan kemampuannya itu. Pada saat Chow Tin Yan sudah dewasa, nampaknya kemampuan yang dimilikinya tak membuat hidupnya berubah. Chow hanya bekerja sebagai pelayan di bar dan dia juga sudah memiliki anak laki-laki yang mengalami masalah pada pendengarannya sejak lahir, sehingga harus dibantu dengan alat pendengaran di telinganya. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Yip. Dia sedang mempromosikan tempat pelatihan tinjunya ke seorang yang baru keluar dari tempat fitness. Bukannya mendapatkan banyak orang, dia malah terlibat masalah dengan seorang pelatih fitness karena mengajaknya adu mekanik, sehingga membuatnya dihajar bareng-bareng oleh semua pengunjung tempat fitness itu. Kembali ke Chow yang sedang bersama gadis-gadis yang suka dengan kemampuannya, dia melihat anaknya yang sudah pulang sekolah kemudian menghampirinya. Dia memberikan hadiah ulang tahun sebuah mainan Hulk yang tidak tahu KW berapa. Pada saat itu juga Chow didatangi 3 orang debt collector akibat utangnya yang tak kunjung dilunasi. Karena Chow belum bisa membayarnya, para debt collector itu mencoba bermain kasar padanya, sehingga terjadilah perkelahian. Namun dengan kemampuan clairvoyance 1 detik yang dimiliki Chow, dia dapat menghindari pukulan demi pukulan yang diarahkan kepadanya. Nampaknya momen itu disaksikan juga oleh si Yip. Akibat dari kejadian itu, Chow dipanggil ke kantor polisi. Beruntung ada Yip dan si paman pemilik bar yang menceritakan kronologi awal dari kerusuhan itu, sehingga Chow bisa pulang pada saat itu juga. Setelah melihat kemampuan Chow, Yip pun mencoba mengajaknya bergabung di tempat pelatihan tinjunya. Akan tetapi Chow menolaknya. Karena Chow menolak, Yip pun tetap memberikan kartu namanya jika Chow nantinya tertarik dengan pelatihan tinju yang dimilikinya. Keesokan harinya terlihat Chow mengantar anaknya ke sekolah. Di situ anaknya si Chow melihat orang yang telah merusak alat bantu pendengarannya. Kemudian Chow mendatangi anak itu yang juga lagi bersama orang tuanya. Dia memberitahukan ke orang tua anak itu bahwa dia telah merusak alat pendengaran anaknya. Namun yang terjadi, Chow malah menyuruh anaknya minta maaf. Karena hal itu membuat anaknya marah kepadanya dan pergi meninggalkannya. Akibat dari kerusuhan di bar yang mengakibatkan banyak properti syutingan rusak, si paman pun memecat si Chow karena terlalu sering berbuat masalah. Bahkan istrinya si paman pun sangat marah sehingga dia tak memiliki alasan lagi untuk tetap memperkerjakan si Chow. Setelah pemecatan itu, kini Chow bingung mau kerja di mana lagi. Dia sempat membuang kertas yang merupakan kartu nama si Yip. Karena membuang sampah sembarangan, dia didatangi oleh tukang bersih-bersih yang sedang menyapu pada saat itu. Kemudian tukang bersih-bersih itu mengembalikan kertas yang telah Chow buang tadi dan menyuruhnya buang di tempat sampah. Chow pun mengambil kertas itu dan membukanya. Pada akhirnya Chow pun tertarik dengan pelatihan tinju yang dimiliki si Yip, sehingga mendatangi tempat pelatihannya. Chow bersedia berlatih dan menjadi petarungnya asalkan Yip bersedia membayarnya. Kemudian si Yip pun membayarnya dan menyuruhnya datang besok jam 7 pagi.
Di sisi lain kita diperlihatkan seorang petinju yang bernama Joe. Ini dia orangnya. Dia merupakan petinju profesional yang sangat sangar dan memegang gelar juara se-Hong Kong. Dia dijuluki mesin pembunuh karena beliau sering membunuh beberapa lawannya saat di atas ring, seperti yang dikunjunginya saat ini. Dia datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada lawannya yang telah mati karena bertarung dengannya. Kemudian kita diperlihatkan Yip yang sedang bersiap-siap untuk melatih Chow, akan tetapi si Chow malah datang terlambat dengan alasan mengantar anaknya ke sekolah. Ini merupakan hari pertama si Chow untuk latihan. Namun di saat latihan dia nampak bermalas-malasan dan tidak memiliki motivasi untuk bertinju. Bisa dilihat dari tingkahnya yang sedikit-sedikit minta istirahat untuk ngudut. Sedikit-sedikit ngudut, sedikit-sedikit ngudut. Ngudut kok sedikit-sedikit. Di hari latihan berikutnya, Chow didatangi oleh anaknya di tempat pelatihan. Chow yang lagi latihan nampaknya sudah kelelahan dan meminta untuk istirahat. Namun karena melihat ada anaknya yang menyaksikan dia sedang latihan, Chow pun kembali bersemangat dan meminta latihan dilanjutkan. Di suatu hari diadakan pertandingan tinju tarkam. Di situ Yip mengajak Chow untuk melihatnya bertanding melawan petinju dari perguruan lain. Namun Yip yang memiliki penyakit asma, dia pun tidak bisa melanjutkan pertandingan itu bahkan untuk satu ronde saja. Karena hal itu Yip pun diremehkan lawannya karena terlalu lemah. Karena diremehkan, Yip pun menyuruh Chow yang belum memiliki skill yang mumpuni untuk melawannya. Karena tinju membutuhkan refleks dan pukulan yang kuat, kekuatan 1 detik yang dimiliki Chow pun kurang berkontribusi sehingga Chow hanya bisa menghindar dari pukulan lawannya. Saat terjatuh di situ dia melihat anaknya yang memberikannya semangat. Karena tidak mau mengecewakan anaknya, akhirnya Chow pun menggunakan kekuatannya sehingga berhasil meninju lawannya yang membuatnya langsung terjatuh. Pada saat pulang dari pertandingan itu, Chow memberitahukan ke Yip bahwa dia memiliki kekuatan yang bisa melihat masa depan selama 1 detik dan sempat lumayan terkenal masuk televisi pada saat masih kecil. Yip yang tidak percaya mencoba mengujinya dengan bermain tebak koin. Selama 30 kali berturut-turut, Chow bisa menebaknya dan tidak pernah salah. Akhirnya, Yip pun percaya dengan kekuatan yang dimiliki Chow dan memujinya. Karena dengan kekuatan itu dia bisa menghindari banyak combo dan membalikkan keadaan. Dengan hal itu, Yip pun mengajak Chow untuk menjadi petinju perguruannya. Akan tetapi, Yip tidak bisa membayar banyak untuk si Chow. Walaupun begitu, Chow tetap setuju. Beberapa hari kemudian, kini Chow mengubah penampilannya dengan rambut model mohawk berponi ke samping. Dan kini skill tinjunya sudah berkembang, yang mana dia tidak hanya mengandalkan kekuatan 1 detiknya saja. Dengan latihan keras, Chow memiliki refleks dan gerakan tinju yang sangat baik sehingga membuatnya menang di setiap pertandingan tinju yang diikutinya. Dengan demikian, kini perekonomian si Chow menjadi membaik sehingga bisa membayar utangnya kepada si paman yang dulu barnya dia hancurkan karena berkelahi. Dan membantu reputasi tempat pelatihan si Yip sehingga kini dia sudah mendapatkan pemasukan dari tempat pelatihannya. Di suatu hari diadakan pertandingan antara Chow melawan seorang petinju yang merupakan anak dari anggota asosiasi petinju. Kita panggil saja dia Aco. Di pertandingan itu, Aco dibuat kewalahan melawan Chow yang memiliki refleks yang baik, sehingga serangan si Aco berkali-kali bisa dihindari. Karena hal itu, Aco mencoba menyerang Chow dengan menggunakan kepalanya. Tetapi dengan kekuatan 1 detik yang dimiliki si Chow, dia pun berhasil menghindarinya dan membuat si Aco KO pada saat itu juga.
Setelah kemenangan itu, kini Chow memiliki rekor 30 kali kemenangan dan tak pernah mengalami kekalahan. Dengan rekornya yang tak terkalahkan, kini Chow kembali diundang ke acara televisi. Pembawa acara itu menanyakan mengenai kekuatan 1 detiknya. Chow hanya menjawab bahwa kekuatannya itu tidak ada gunanya. Kemudian pembawa acara itu menanyakan hal tersebut kepada si dokter yang juga diundangnya. Dokter yang sudah melakukan pemeriksaan mengenai gelombang otak si Chow, dia menemukan jika frekuensi otak si Chow berbeda dengan frekuensi otak manusia normal. Di sisi lain kita diperlihatkan si Acok yang masih tidak terima atas kekalahannya. Dia pun komplain kepada asosiasi petinju dan meminta untuk mengatur regulasi petinju dengan alasan reputasi dan keadilan. Hal itu membuat Chow tak lagi mendapatkan izin untuk bertanding karena dia memiliki frekuensi otak yang tidak normal, dan akan mendapatkan izinnya lagi jika frekuensi otaknya sudah normal. Pada saat membicarakan masalah regulasi baru yang membuat karir si Chow harus kandas, dia didatangi seorang promotor tinju yang mengajaknya untuk melawan si Joe, yang dimana pertandingan kali ini akan lebih menarik karena mempertemukan antara mesin pembunuh dengan seorang petinju yang memiliki kekuatan bisa melihat masa depan selama 1 detik. Setelah itu, Chow didatangi oleh si Acok yang semakin panas dengan berita pertandingannya yang melawan si Joe. Acok merasa bahwa dialah yang sebenarnya melawan si Joe dan mengajak Chow untuk tanding ulang. Karena Chow malah menghiraukannya, si Acok pun berniat untuk memukulnya yang membuat Chow dan anaknya tertabrak mobil, sehingga anaknya tak sadarkan diri. Beruntung ada orang yang membawanya ke rumah sakit. Akibat insiden itu, Chow mengalami benturan yang sangat keras di kepalanya yang membuatnya gegar otak sehingga frekuensi otaknya kini sudah normal, yang berarti dia sudah tak memiliki kekuatan lagi. Sementara itu, kondisi anaknya kini belum juga sadarkan diri setelah insiden itu. Pada saat Chow lagi menjaga anaknya yang sakit, tiba-tiba Acok mendatanginya yang bermaksud untuk minta maaf atas apa yang telah terjadi dan menyuruh Chow untuk tetap melawan Joe. Karena ternyata setelah insiden yang dialaminya, kini Chow tak ingin lagi bertarung tinju karena telah kehilangan kekuatan 1 detiknya. Setelah merenung sejenak, Chow pun kembali berlatih dan memperketat latihannya agar bisa menghadapi si Joe tanpa menggunakan kekuatan 1 detiknya lagi. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yakni hari pertandingan si Chow yang sekarang tak lagi memiliki kekuatan 1 detik, melawan si Joe yang berjuluk mesin pembunuh. Di ronde pertama, Chow dibuat kewalahan yang dimana Chow hanya bisa bertahan dari pukulan-pukulan si Joe, bahkan sempat terjatuh karena terkena pukulan keras yang dilayangkan oleh si Joe. Pada ronde kedua, Chow yang kini sudah terbentuk mentalnya sehingga berhasil menjatuhkan si Joe untuk pertama kalinya, yang mana momen ini belum pernah terjadi, bahkan lawan-lawan si Joe sebelumnya pun belum ada yang bisa menjatuhkannya. Ronde demi ronde yang dilewati Chow, dia pun berhasil bertahan hingga ronde ke-10, yang mana lawan-lawan si Joe sebelumnya hanya bisa bertahan hingga ronde ke-5. Walaupun babak belur, Chow tetap bertahan karena tak ingin membuat anaknya kecewa. Dan pada akhirnya, Chow bisa bertahan hingga pertandingan selesai. Akan tetapi si Chow yang sangat kelelahan dan hampir pingsan, namun si Joe datang menahannya sehingga pertandingan ini ditutup dengan hal yang penuh haru dan sikap yang sportif. Walau si Joe tetap menang dan mempertahankan gelar juaranya, hal itu tak membuat si Chow kecewa karena dia sudah bersyukur atas apa yang telah ia gapai selama ini. Tamat, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan pernah menyia-nyiakan orang yang mengajakmu untuk bekerja sesuatu yang positif, karena mungkin saja itu adalah jalanmu untuk menuju kesuksesan. Sekian, bye.